Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran program studi jurnalistik Vkom Unpad untuk mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai bagaimana atau mengenai kemampuan mendengarkan. Dimulai dengan model tahapan mendengarkan. Nah, gimana kita menjadi effective listener? Juga ada tahapannya ya, ada model tahapan mendengarkan dari Raymond Rose. Jadi ada 3 tahapan, yaitu sensasi, interpretasi, dan komprehensi. Pada tahapan sensasi, proses mendengarkan itu adalah mendengar. Kita mendengar suara, kita mendengar bunyi-bunyi, dan sebagainya. Dan dalam prosesnya banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi semakin kita sering mendengarkan, misalkan kita suka sama satu tokoh gitu ya, kita ngefans banget nih sama satu tokoh ini gitu. Kita terus-terusan mendengarkan, kita terus-terusan mencari tahu gitu kan. Dan kita juga tahu misalnya kualitas dia seperti apa. Semakin besar juga peluang seseorang itu untuk menginterpretasikan pesan yang diperolehnya. Sehingga, tapi juga ketika kita terlalu sering atau ketika kita terus-terusan mendengarkan satu orang ini aja gitu ya, atau karena kita sangat-sangat suka terhadap orang ini, itu juga bisa menjadi hambatan kita untuk menjadi listener effective listeners. Nah, yang kedua itu ada dalam tahap interpretasi. Pesan yang didengar kemudian diorganisasikan seperti yang terjadi dalam proses persepsi. Jadi ketika ada pesan, kita interpretasikan pesan itu pun juga akhirnya diinterpretasikan tergantung dari atau dipengaruhi dari bagaimana pengalaman kita, bagaimana pengetahuan kita, dan kepentingan kita apa di situ, serta kebutuhan dan ketertarikan kita terhadap pesan yang diterima. Dengan demikian, belum tentu pesan diinterpretasikan yang akan sama dengan yang dimaksudkan oleh komunikator. Misalnya ketika berbicara mengenai sebuah budaya gitu ya, di budaya tersebut ternyata contohnya seperti dosen, misalkan kita bicara ini di lingkungan Unpad. Lingkungan Unpad itu adalah budaya Sunda. Misalnya ada dosen yang berbicara atau memberikan penjelasannya dalam bahasa Sunda. Untuk sebagian orang dia bisa dipahami. Kenapa? Karena memang dia punya pengetahuan yang sama mengenai bahasa itu. Tapi untuk orang yang tidak memahami tentang bahasa Sunda, mungkin dia tidak bisa memaknai pesan tersebut karena ya simple as dia nggak ngerti aja gitu ya. Jadi itu ada dalam tahap proses interpretasi. Jadi kalau memang seperti itu ya interpretasi atau pemaknaannya jadi tidak sempurna ya, tidak baik gitu. Nah, tahap selanjutnya dalam model tahap mendengarkan itu ada yang namanya komprehensi, di mana proses komprehensi atau pemahaman ini seseorang tidak saja mengerti tapi juga meliputi evaluasi krisis, yaitu pertanyaan bagaimana dan mengapa disertai dengan kemampuan berpikir logis tentang pesan yang diterimanya. Maka ketika seseorang menginterpretasikan sebuah pesan, hasilnya akan sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai yang dianut dalam pendidikannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen dari kemampuan mendengarkan. Ada yang namanya the Fourier model of listening. Hearing, Fourier itu singkatan dari hearing, understanding, remembering, interpreting, evaluating, dan responding. Nah, mendengarkan atau hearing itu adalah physically receiving the message. Jadi secara fisik kita mendengarkan suara atau mendengarkan informasi. Itu adalah proses fisiologi dalam menerima suara yang meskipun kita dapat mendengarnya, tapi kita tidak menyimak misalnya seperti itu. Lalu ada understanding, itu adalah comprehending the message meaning. Jadi kita memahami atau kita berusaha keras untuk memahami makna dari yang disampaikan oleh speaker gitu. Dan ketika kita tidak bisa memahaminya berarti kemampuan mendengarkan kita itu tidak berhasil. Lalu ada yang namanya remembering. Remembering ini adalah recalling the message for later action. Ketika kita berkomunikasi sama orang lain mungkin ya, kita pernah punya pengalaman gitu ya, remember bahwa misalkan Anda atau teman-teman di sini punya kesalahan sama seorang dosen gitu ya. Dosen itu marah-marah sama kita gitu ya. Lalu ketika dosen itu marah-marah, Anda merasa sakit hati gitu ya. Nah, akhirnya ketika misalnya dosen itu minggu depannya masuk lagi ke kelas gitu ya,
teman-teman tidak mau mendengarkan secara di bawah sadar itu teman-teman tidak mendengar karena teman-teman mempunyai memori atau menyimpan memori yang sakit hati itulah misalnya seperti itu. Jadi ketika recalling itu gitu, itu akan menghambat justru teman-teman untuk melakukan mendengarkan dengan efektif karena sudah ada di bawah sadar ketidaksukaan terhadap komunikator atau terhadap orang yang akan berbicara. Lalu selanjutnya dari model Hourier itu setelah R itu ada I, interpreting. Interpreting ini meaning making between listeners dan speaker. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya bahwa pendengar dan pembicara itu mempunyai tanggung jawab yang sama dalam create meaning, dalam membuat makna gitu ya. Jadi karena prosesnya ini adalah proses timbal balik, komponen penafsiran dalam mendengarkan yang efektif itu pasti melibatkan dua pihak, yaitu listener dan speaker. Nah, yang kelima itu ada evaluating gitu ya. Evaluasi ini artinya adalah assessing the value of the message. Di sini kita mengevaluasi makna dari pesan-pesan yang disampaikan oleh speaker. Ketika kita merasa bahwa topik yang disampaikan oleh speaker itu menarik, ya kita mengevaluasi apa makna dan nilai dari pesan yang disampaikan oleh speaker. Lalu yang terakhir adalah responding. Responding ini menanggapi atau responding appropriately, verbally and non-verbally to the message. Jadi kita menanggapi, memberikan umpan gitu ya, merespon balik, baik itu secara verbal maupun non-verbal terhadap pesan yang disampaikan oleh speaker. Nah, tapi tadi ya setelah kita bahas mengenai model Hourier ini, ternyata ada juga hambatan-hambatan gitu ya. Karena tadi misalnya di remembering ada hambatan yang bisa terjadi ketika kita recalling pesan yang sudah pernah dilakukan atau recalling tentang kejadian yang sudah ada. Nah, hambatan-hambatan ini juga bisa terjadi dalam kemampuan mendengarkan. Hambatannya ada 6, salah satu kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah physical noise, hambatan fisikal. Contohnya apa? Faktor usia. Faktor usia ketika orang usianya semakin bertambah gitu ya, kemampuan dia untuk mendengarkan juga akan semakin melemah. Mungkin memang dari faktor fisiologisnya atau mungkin ada teman-teman kita yang memang karena suatu hal mereka kemampuan mendengarnya melemah atau tidak bisa mendengar. Itu hambatannya. Lalu ada yang namanya hambatan atau psychological noise, gitu ya, hambatan psychological, di mana ini mirip dengan yang tadi, ketika kita sudah tidak suka dengan pembicaranya, mau dia berbicara tentang hal yang sangat bagus, mau dia bicara tentang hal yang sangat positif, tapi karena kita tidak suka, sehingga di bawah sadar kita tidak mendengarkan atau kita tidak menyimak orang itu. Gitu ya. Jadi itu adalah hambatan-hambatan psychological. Lalu ada yang namanya physiological noise, yaitu hambatan physiological. Hambatannya terjadi ketika kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Misalkan kita sudah siap masuk ke dalam kelas untuk mengikuti perkuliahan. Lalu di dalam kelas itu tiba-tiba kita sakit perut. Ya. Dan akhirnya kita tidak bisa fokus terhadap apa yang disampaikan oleh dosen itu, gitu. Atau mungkin ketika masuk kelas ketika masuk kelas dia lapar dan akhirnya ya dia fokusnya dengan laparnya dia dan dia tidak bisa dia tidak bisa fokus terhadap materi yang disampaikan oleh dosennya. Lalu ada yang namanya hambatan semantik. Hambatan semantik ini berhubungan dengan semantic noise ini berhubungan dengan language, dengan bahasa. Biasanya tadi bicara mengenai bahasa Sunda atau mungkin bahasa lain gitu ya yang memang tidak dimengerti oleh pendengarnya. Dan itu juga menjadi hambatan. Lalu ada external distraction. External distraction ini biasanya berhubungan dengan pembicaraan nonverbal. Sebagai pendengar biasanya misalkan ketika kita sedang memperhatikan dosen gitu ya di kelas memberikan materi lalu tiba-tiba ada telepon berdering gitu, itu adalah salah satu external distraction, akhirnya itu membuat kita jadi tidak fokus terhadap apa yang disampaikan oleh dosen. Nah yang keenam ini adalah gaya atau style listening yang juga counterproduktif gitu ya. Salah satunya yang menarik buat saya ini adalah fakers gitu ya. Jadi ada yang disebut fakers ini apa sih? Mereka itu adalah orang-orang yang
pura-pura mendengar, pretend to listen gitu. Jadi ketika ada orang ngomong ya kita cuma gitu. Padahal sebenarnya dia nggak ngedengerin. Ketika ditanya, misalnya tadi aku ngomong apa, misalnya kayak gitu, dia kayak apa ya gitu ya, nggak. Padahal ya dia hanya fake gitu ya, pretend to listen aja gitu. Lalu ada dependent listeners. Dependent listeners ini adalah pendengar yang sangat bergantung terhadap pembicara untuk mengapresiasi dia, sehingga mereka gagal untuk mendengarkan apa yang sedang dibicarakan. Lalu juga ada interrupters. Interrupters ini dia selalu menginterrupt, jadi dia selalu ingin, justru dia tidak mau mendengarkan, dia justru ingin berbicara terus menerus dan akhirnya dia mengganggu proses komunikasi yang sedang terjadi. Lalu ada namanya self-conscious listeners, di mana pendengar ini yang sadar diri kehilangan fokus karena mereka terlalu khawatir diri mereka sendiri, atau mereka terlalu khawatir seberapa baik mereka ketika mereka sedang dalam situasi berkomunikasi. Lalu yang terakhir ada intellectual listeners, di mana sebagian besar mendengarkan dengan kepala mereka. Mereka hanya mendengar apa yang ingin mereka dengarkan dan mengabaikan area lainnya. Jadi mereka tidak peduli dengan orang lain, yang penting mereka yang didengarkan, seperti itu. Oke, kita juga akan bahas nih ya teman-teman. Jadi selain tadi udah hambatan gitu ya, lalu ada miskonsepsi, juga kita melihat ada tipe-tipe mendengarkan, types of listening. Yang pertama itu ada informative listening. Informative listening ini terjadi pada orang-orang yang ketika tujuan utamanya itu adalah untuk memahami pesan. Jadi biasanya kita menganggap diri kita berhasil jika makna yang kita ambil selaras atau maknanya sama dengan pembicara gitu. Lalu ada juga ya contohnya misalnya biasanya ketika kita menonton YouTube gitu ya, biasanya ini lebih bersifat instruksional. Kita mau membuat sesuatu, misalnya kita mau saya pengen masak nih gitu ya, apa ya resepnya, akhirnya mencarilah di YouTube. Ketika di YouTube diberitahu harus begini gitu kan, lalu diikuti. Nah, itu adalah tipe orang-orang yang informative listening. Lalu ada juga appreciative listening. Appreciative listening ini adalah dia orang-orang yang mendengarkan hanya untuk kenikmatan atau kesenangan. Jadi dia mendengarkan podcast sesuai dengan apa yang dia mau gitu ya, listen to the music yang dia mau, menonton film yang dia mau gitu kan, atau melihat misalnya tayangan-tayangan informatif atau mungkin menarik di YouTube yang sesuai dengan kesukaannya dia aja gitu. Jadi dia melakukan kegiatan ini secara apresiatif. Lalu ada relational listening. Nah, kalau tipe relational listening ini adalah tipe yang ketika orang-orang ini senang jadi tempat curhat, dan ketika memang orang ada yang curhat sama dia selalu merelasikan kegiatannya itu atau merelasikan cerita temannya itu dengan dirinya. Misalkan ketika ada yang bertanya mengenai masalah percintaan, saya kenapa ya pacar saya begini. Misalnya tuh saya menjawab, ya kalau dulu sih pacar saya begini gitu. Nah, itu adalah tipe-tipe orang-orang yang relational listening. Lalu ada juga critical listening. Ya, nah critical listening ini terjadi ketika kita perlu membuat keputusan berdasarkan informasi yang diberikan kepada kita. Kita ingin mengevaluasi atau kita ingin mengkritik gitu ya, menganalisis apa yang dikatakan. Nah, yang paling mudah adalah ketika kita pergi ke dokter. Kita pergi ke dokter ketika kita sakit kan. Berarti kita fokus dong mencari jawaban yang kita cari untuk menyembuhkan penyakit kita. Nah, dalam beberapa pengobatan biasanya si dokter itu akan memberikan opsi-opsi atau dia akan memberikan pilihan-pilihan yang memang sesuai dengan kondisi, misalnya kondisi dari penyakit kita. Dan kita akan mendengarkan dengan baik. Lalu kita juga akan mengkritisi pilihan tersebut karena memang pilihan itu akan sangat mempengaruhi misalnya keberlangsungan hidup atau mati seseorang gitu. Jadi kita akan mengkritisi dan kita akan mendengar dengan sangat kritis karena memang sangat berhubungan erat dengan diri sendiri, bisa seperti itu. Lalu yang kelima itu ada yang namanya tipe discriminative listening. Nah, sebenarnya tipe discriminative listening ini adalah bagian dari semua jenis mendengarkan. Karena ketika kita mendengarkan secara diskriminatif, kita bisa memperhatikan lebih dari sekedar denotasi sederhananya. Jadi kita melihat bagaimana perubahan penekanan nada gitu ya, perubahan penekanan ketika dia menyebutkan sebuah kata,
lalu juga bagaimana kekuatan atau suara dari nada tersebut, dan bagaimana nuansa pembicaraannya itu. Dan biasanya tipe discriminative listening ini adalah lebih memperhatikan komunikasi nonverbal dengan penuh perhatian, seperti halnya kita memperhatikan komunikasi verbal. Dan gimana sih teman-teman caranya supaya kita bisa improve atau supaya kita bisa meningkatkan kemampuan mendengarkan kita? Pada tahap pertama atau pada tahap penerima, kita harus mempersiapkan diri untuk mampu mendengarkan dan membedakan antara yang mana pesan, yang mana pesan yang disengaja, atau yang mana hambatan-hambatan gitu ya, noise-noise yang sangat mengganggu misalnya gitu. Lalu ketika pada tahap selanjutnya, yaitu ketika dalam tahap menafsirkan, kita mampu mengidentifikasi poin-poin utama dan poin-poin pendukung. Bisa dengan cara kita menulis notes atau menuliskan keywords gitu ya, dan dapat mempertimbangkan, dan keywords itu dapat dipertimbangkan dalam berbagai konteks. Lalu pada tahap mengingat, dengan menciptakan ingatan menggunakan berbagai indera, kita juga dapat mengulangi, menyusun ulang, dan mengatur pesan agar sesuai dengan preferensi kognisi kita, preferensi pengetahuan pengalaman kita. Lalu ketika pada tahap mengevaluasi, kita mampu memisahkan yang mana fakta dari kesimpulan, dan kita juga mampu menilai kredibilitas pesan dari pembicaranya. Dan pada tahap merespon, kita dapat mengajukan pertanyaan yang sesuai, menawarkan pesan gitu ya. Karena biasanya kalau memang kita dapat mendengarkan dengan baik gitu, kita dapat mengasah kemampuan mendengarkan kita menyimak materi yang disampaikan oleh pembicara gitu, biasanya kita akan mengajukan pertanyaan gitu, dan itu merupakan salah satu respon dari kita sebagai pendengar yang baik, adalah mengajukan pertanyaan atau misalnya memberikan masukan terhadap materi atau terhadap topik yang disampaikan pada situasi tersebut. Oke teman-teman, itu adalah materi mengenai kemampuan mendengarkan. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.